sebagai pemimpin muda, ya, pemimpin partai politik, saya ingin tahu perasaan TGB soal kasus Verdi Sambo yang hampir 2 bulan mengharu biru Republik ini. Apa yang salah dengan kondisi seperti yang sekarang ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam kata yang singkat sih, Mas Budiman ya, mungkin bahasanya tragis dan sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Ya, tragis dan sangat menyedihkan. Kalau ditanya yang salah, saya pikir mungkin normatifnya kesalahan itu kan nanti setelah proses hukum ya. Tetapi memang kewenangan yang besar ya pada individu atau pada satu institusi itu memang harus dibarengi betul-betul dengan amanah ya untuk melaksanakan kewenangan itu. Nah, saya pikir kalau kita memaknakan kewenangan itu sebagai amanah, saya pikir kita akan memproses melaksanakan kewenangan itu dengan sebaik-baiknya. Dan kalau misalnya bicara tentang blessingnya, ya, kan kita selalu tuh Mas Budiman mencari ya, blessing. Iya, selalu cari blessing lah supaya kita tetap optimis. Tetap positif ya. Blessingnya adalah mudah-mudahan dengan ini satu institusi yang di dalamnya kurang lebih 1,5 juta ya, putra putri terbaik anak bangsa berkhidmat di situ untuk Indonesia, itu bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi ini menurut saya satu hentakan yang luar biasa ya, dan sejarah kan menyiapkan hentakan-hentakan tergantung dari kadar yang dihadapi gitu. Jadi hentakan yang dahsyat ini mudah-mudahan melahirkan institusi yang akan jauh lebih baik, lebih hebat lagi ke depan. Tapi banyak orang kemudian juga agak shock gitu ya. Seorang polisi Verdi Sambo berpangkat bintang 2 kemudian bisa melakukan penembakan terhadap ajudannya dan kemudian juga mencoba menutupi perkara itu, dan kemudian setelah ditekan dan kemudian diperiksa dan kemudian mengakui bahwa dialah aktor intelektual di balik itu semua. Meskipun semua itu masih harus dibuktikan di depan pengadilan. Nah, blessing seperti apa yang bisa didapat dari kasus ini sebenarnya? Untuk institusi yang terkait secara langsung ya seperti tadi ya Mas, ya mudah-mudahan ini kan melahirkan kesadaran kolektif gitu bahwa kita nggak boleh terus kayak begini. Kita harus melakukan pembenahan yang sungguh-sungguh. Dan mudah-mudahan kalau kita lihat alurnya sekarang, mudah-mudahan seperti itu Mas ya. Nah, kalau tadi tentang perbuatan itu sendiri, menurut saya itulah satu representasi atau ilustrasi dari kewenangan nir-akhlak. Nir-akhlak. Ya, jadi kewenangan yang betul-betul tidak diimbangi ya dengan akhlak, dengan satu nilai kemanusiaan gitu. Itu yang saya pandang. Dan kalau bicara blessingnya sih, saya selalu melihat bahwa ternyata di tengah hiruk pikuk kita ya, katakanlah misalnya ada isu-isu macam-macam ya, bahwa reformasi sudah tersandra atau apapun lah namanya. Ternyata pada akhirnya suara publik itu tetap kemudian menjadi sesuatu yang suka tidak suka ya, membuat orang harus mengikuti itu gitu. Jadi dalam kasus Sambo memang suara publik lah dan kemudian ikut mengawal agar proses ini kemudian terungkap ke permukaan. Saya lihat itu. Jadi suara publik sangat kuat, sangat keras, lalu berjumpa juga dengan komitmen pemimpin tertinggi kita, Bapak Presiden, yang lalu diterjemahkan oleh para pembantu beliau, dan kita saksikan alurnya sekarang. Tanpa adanya suara publik, ini akan menjadi dark case, kasus hitam yang tidak pernah terungkap. Dan kemungkinan seperti itu, Mas Budiman. Dan ini membuat kita sebagai bagian dari publik ya, juga harus betul-betul meyakini gitu bahwa kita bisa kok dengan kebersamaan, dengan selalu menyuarakan hal-hal baik ya, pada titik-titik tertentu, dalam tanda kutip mempreser untuk hal-hal yang baik, itu ada perubahan untuk negara kita. Jadi artinya Polri sebenarnya juga berutang budi kepada publik yang ikut mengawal kasus ini dan mengungkap kasus Sambo ini menjadi begitu terbuka dan begitu banyak orang yang anggota kepolisian yang kemudian terlibat. Polri kita Polri rakyat Mas, itu yang saya yakini.
Kalau bicara dalam ilustrasi perusahaan, pemegang sahamnya itu adalah para rakyat semua. Jadi ketika Polri menghadirkan penanganan yang memang sesuai dengan logika keadilan, maka sesungguhnya dia tengah menunaikan amanah dari para pemiliknya, yaitu rakyat Indonesia. Tapi ketika publik kemudian bersuara keras dan kemudian diamini oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian Pak Mahfud, tapi justru pada saat yang bersamaan partai politik justru diam. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya memang apa ya, kalau saya lihat ini kan ada versi resmi yang disampaikan ya. Dan versi resmi itu kan disampaikan juga oleh pejabat yang punya otoritas. Sehingga kemudian ada saat-saat di mana banyak pihak yang punya kegamangan dalam melihat ini. Seperti apa sih hakikatnya? Seperti apa kejadian sebenarnya? Tapi ala kulli hal kan secara kolektif ya, seluruh peristiwa berjalin berkelindan sehingga semua terbuka matanya. Dan ketika di titik itu saya lihat partai politik semua kok menunjukkan dukungan untuk mengungkap kebenaran. Dan itu sesuatu yang juga perlu kita apresiasi untuk partai-partai politik kita. Dan juga seperti disinyalir oleh Prof. Mahfud, sebelum rapat kerja, DPR-nya pun kemudian diam sebetulnya. Menurut saya sih yang tadi Mas ya, karena kan memang ada rilis resmi, ada pemberitahuan, sehingga lebih pada posisi ini antara tarik-menarik yang seperti apa sih sebenarnya faktanya. Tapi kalau kita lihat begitu mengalir semuanya ya, dan muaranya sudah jelas, ada obstruction of justice, ada rekayasa fakta dan seterusnya. Ya kemudian semua akan memberikan dukungan, dan pada akhirnya menurut saya ya kita lihatlah ini sebagai proses itu Mas. Jadi pada akhirnya ya dukungan-dukungan semua pihak itu kan ada, dan mudah-mudahan ini kemudian berujung pada penuntasan yang sebaik-baiknya. Ya, tapi kan ketika publik juga melihat bagaimana kemudian ketika rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kompolnas, dengan Komnas HAM, dengan LPSK yang begitu agresif, tapi begitu kemudian ketemu dengan Kapolri kemudian dipenuh dengan puja-puji, penuh dengan apresiasi, penuh dengan dukungan politik. Simbol apa, pesan apa dari dua kontras yang berbeda, wakil rakyat yang mewakili rakyat gitu, kemudian berhadapan dengan Kompolnas dan kepolisian dan dalam treatment yang betul-betul berbeda sebetulnya? Mungkin agak subjektif ya Mas, saya melihat ya. Kemarin saya melihat potongan dari rapat kerja ya, walaupun nggak semuanya. Mungkin agak subjektif dalam arti sebenarnya memang kan dibalik-balik kata-kata ya. Kalau saya coba menangkap sih apa sih teman-teman Komisi 3 yang ingin disampaikan. Kalau menurut saya dibalik katakanlah ada puja-puji segala macam, tapi permintaan untuk Polri komit gitu dan mengawal bersama-sama itu kuat sungguhnya. Jadi saya coba lihat dari benang merahnya sih sebenarnya komitmennya sama semua untuk penuntasan ini dengan sebaik-baiknya. Ya bumbu-bumbunya itu kan macam-macam lah ya. Karena walau bagaimanapun apalagi isu publik seperti ini kan Mas, artinya rapat kerja itu tidak hanya proses politik gitu, tidak hanya proses untuk membangun akuntabilitas antara DPR dengan mitra, tapi juga jadi performance gitu. Jadi kalau sudah performance kan performa ya, termasuk tayangan live di TV gitu. Ya, karena tayangan live di TV kan itu jadi performance untuk mungkin ya kredit politik atau apa di depan konstituen, dan itu sah-sah saja kan sebagai representasi dari konstituen. Mungkin keluar kemudian kembang-kembangnya, tapi saya coba tarik lah apa sih esensi-esensi yang disampaikan. Kok saya melihat semua berada pada satu garis gitu. Kami mengawal supaya ini bisa dituntaskan dengan baik. Meskipun agak terlambat ya. Ya. Ketika kasus itu sudah dibuka oleh publik, dibuka oleh tekanan better publik. Late than never, Pak. Better late than never. Jadi ya itu juga blessing in disguise bahwa ada tumpulnya pengawasan DPR terhadap kepolisian. Mungkin terlalu jauh ya Mas. Kalau kita melihat dalam satu kasus ini ya. Kalau saya sih melihat semua sekarang sedang menjalankan fungsinya gitu ya. Kurang lebihnya ya civil society termasuk media, netizen semua yang mencermati, mengawasi, mengkritisi itu.